siang Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang berhasil lolos menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jenjang SMA tahun 2022. Nah, Sobat Prestasi, agenda kita pada siang hari ini itu adalah sosialisasi persiapan pelaksanaan OSN tingkat provinsi jenjang SMA tahun 2022, khususnya untuk bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Desi sebagai moderator. Oke, Sobat Prestasi, tentunya pasti banyak sekali nih Sobat Prestasi yang bertanya-tanya, bagaimana sih mekanisme pelaksanaan OSNP tahun 2002 ini? Oleh karena itu, sudah bergabung bersama kami narasumber yang mungkin Sobat Prestasi sudah tidak asing lagi ya. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Ivan Putra Eskom. Selamat siang, Pak Ivan. Baik Pak, terima kasih. Nah, Sobat Prestasi, perlu diketahui beliau ini merupakan tim juri dan pembina OSNP di bidang ekonomi. Yuk Sobat Prestasi boleh langsung aja dipersiapkan catatannya atau handphonenya untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Pak Ivan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mendengarkan dan simak baik-baik ya informasi dan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ivan. Pak Ivan, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Desi. Mbak Desi kayaknya sinyalnya jelek tuh di sana tuh, merah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk di WIB, mungkin di ujung sana selamat sore ya, menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada siang hari ini, saya akan mensosialisasikan untuk kegiatan OSNP. Hai. Halo. Kalau suaranya nggak bisa di-mute, saya kick keluar ya. Kalau suaranya nggak bisa di-mute, saya kick keluar. Suaranya yang nggak di-mute, saya kick keluar. Halo Kak. Gak usah halo-halo. Kita udah mau mulai semuanya. Oke, tolong di-mute semuanya. Bisa di-mute suaranya? Suaranya bisa di-mute semua. Kalau nggak di-mute, saya kick. Beneran saya kick ya. Kalau Anda semua nggak bisa dengar, saya kick. Atau saya nggak akan mulai dan kalian nggak akan bisa ngikutin tryout. Paham ya semuanya ya? Oke, kita udah telat 17 menit karena kurang disiplinnya kalian. Oke? Kalau mau tanya, nanti akhir. Saya akan sosialisasikan. Ini baru ketemu saya, belum kalian ketemu juri yang lainnya. Ya. Sebelumnya, terima kasih dan selamat kalian semua sudah masuk ke dalam OSNP. Di sini kita akan technical meeting. Oke, harusnya semua sudah kelihatan ya. Oke. Tolong dicatat. Mungkin suara saya sudah cukup jelas. Ngomongnya dicat aja semua. Nanti sama Mbak Desi selaku Narhub akan mencatatnya. Oke. Di sini untuk OSNP kita masih menggunakan daring. Oke.
pastikan komputer atau laptop kalian beserta jaringan bertahan selama kurang lebih 3 jam atau 180 menit. Kalian semua mempunyai username, password masing-masing. Tolong sebelum memulai baca dulu semuanya. Baca petunjuk ya. Jangan tanya, baca dulu. Nggak ngerti baru bertanya. Oke? Waktu setiap soal berbeda ya. Satu siswa memiliki satu akun. Oke? Jangan diberikan ke temennya. Oke? Satu, nanti sebelum kalian mulai, itu integritas. Baru kalian bisa mengakses. Yang pertama, udah lihat semua ya. Saya kasih kesempatan, kalau ada yang mau tanya, open mic-nya atau shake hand, dengerin temennya. Jangan menanyakan hal yang berulang. Silakan. Ada yang mau tanya di sesi ini, silakan. Tolong dibuka ya mic-nya. Mbak Desi, tolong dibantu. Siap, Pak. Ya, ayo yang tadi yang mau tanya, silakan mic-nya dibuka. Ada Joan, ada Nanda Putri, Oke. ada Husni. Saya kasih 5 orang bertanya. Udah 5 orang cukup. Oke. Yuk, silakan. Joan, Satu-satu. dimulai dari Joan dulu ya mungkin ya, Pak ya. Ya, silakan. Yuk, silakan Halo Joan. Kak, suara aku udah kedengaran Ya, Kak? jelas. Izin bertanya, Ya. itu yang soal hanya bisa diakses siswa satu persatu secara berurutan, berarti nanti itu soal itu nggak bisa di-back ya Kak? Setelah kita jawab, berarti langsung Betul. lanjut aja, nggak bisa nge-back ke belakang Ya, aja? Makasih. tidak bisa di-back ya. Jadi, kalian mengerjakannya secara berurutan. Oke? Oke, ada lagi? Next. Next mungkin Husni Reni, silakan. Yang udah bertanya, hand-nya diturunin ya. Yang pelaksanaan simulasinya gimana ya Kak? Soalnya Gimana? tadi Sorry, udah gimana? dicoba untuk pelaksanaan simulasi OSN Uji coba. ekonomi itu gimana? Iya. Oh, tadi kamu udah buka tapi belum ada ya? Iya, soalnya tadi yang bidang geografi sama TIK itu udah bisa Kak, tapi kenapa yang ekonomi itu belum gitu? Kamu dapat jadwal nggak ekonomi tanggal tryout-nya tanggal berapa? Simulasi. Pelaksanaan apanya Bukan Kak? pelaksanaan tryout-nya. Dijadwalkan itu pelaksanaan simulasinya itu dari tanggal besok terakhir ya, tanggal 19 Kak, kata gurunya. Ekonomi dapat di tanggal? Ekonominya nggak ada tanggalnya Kak di situ, cuma dibilang simulasinya. Ya, oke. Nah, untuk ujiannya tanggal berapa ekonomi? Untuk pelaksanaan SNP-nya itu tanggal 25 Agustus Kak. Oke. Berarti mestinya guru kamu ngasih tahu. Untuk tryout-nya itu ekonomi kita dapat jadwalnya besok. Tapi habis sosialisasi ini akan kami buka ya. Clear ya, jelas ya. Oke Kak. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Siti Wildani. Jangan menanyakan hal yang sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang belum dapat username kemana ya Pak? Yang belum dapat username, minta sama guru kamu. Oh iya. Karena itu yang ngurus bukan kami selaku pembina. Ya, tanya guru kamu. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Silahkan Tarsisius. Selamat sore Pak. Ya, sore. Tarsisius izin bertanya Pak. Silakan. Jadi kan dia dalam persoal itu kan dia memiliki waktu berapa itu Pak dalam menjawab soal itu Pak? Nanti ada di slide selanjutnya. Oke Pak, terima kasih. Itu aja Pak. Oke, ada lagi? Saya next ya. Ini petunjuk ujian. Sebelum memulai mengerjakan setiap bagian atau tipe soal, pelajari dengan seksama petunjuk pengerjaannya ya. Baca. Biasakan baca.
Ini yang tadi ada pertanyaan nomor 3. Pada saat mengerjakan soal dalam satu bagian, kalian tidak dapat kembali pada soal sebelumnya. Pastikan kalian sudah isi dulu, karena kalian tidak bisa kembali. Jika kalian sudah mengerjakan bagian PG, kalian mau next, misalnya ke bagian isian atau esai, atau bagian kedua, hanya dapat diakses setelah mengerjakan bagian pertama. Ya, paham ya, sampai sini ya, semuanya ya. Saya rasa ini bahasanya gampang dicerna. Oke, next-nya. Ingat, ini nomor 4 semuanya, tolong dibaca baik-baik. Tolong dimengerti. Selama waktu pengerjaan soal, kalian tidak diizinkan beranjak dari tempat duduk ataupun mengaburkan tampilan full video diri kalian. Apabila kalian perlu ke kamar mandi atau kamar kecil, mengambil minuman, lakukan itu pada saat jeda antar bagian. Paham ya? Yang nomor 4 ini, tolong dibaca dengan baik-baik. Ya, karena kami memantau. Nomor 5, setelah alokasi waktu sebuah bagian berakhir, sistem akan menutup bagian tersebut. Misalnya pilihan ganda itu kalian dapat waktu, misalnya ya, 60 menit. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan 60 menit, itu akan tertutup dan kalian nggak bisa kembali ke bagian sebelumnya. Apabila kalian terlambat mengerjakan bagian berikutnya, berarti kalian membuang waktu yang tersedia. Tidak ada kompensasi, pergantian, atau tambahan waktu atas setiap keterlambatan kalian seperti kalian masuk seperti saat ini. Ya, semua bagian kompetisi sama, tidak ada perbedaan. Ya, paham ya? Nomor 4 yang harus kalian semua pahami. Ya. Nomor 7, dalam OSNP, kalian tidak terdapat nilai negatif atau minus terhadap jawaban yang salah. Oke, tidak ada ya. Nah, nomor 8. Siswa dapat mulai mengakses website mulai tanggal 18. Dan pelaksanaan ujian sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Oke, tadi teman kalian sudah jawab kapan tanggal pelaksanaan ujian. Beda ya, tryout sama pelaksanaan ujian. Oke. Nah, nomor 9, ketentuan proctoring. Nanti ada contohnya. Jika kalian di kelas atau di ruangan ujian, seorang diri, penempatan kamera harus memperlihatkan bagian meja, komputer yang digunakan, serta wajah kalian. Contoh penempatan ada di halaman selanjutnya. Jika kalian berada di ruangan yang sama dengan peserta lain, baik itu bidang ekonomi, kayak bidang geografi, lainnya, tolong infokan ke guru kalian atau ke sekolah kalian. Akan diperlukan kamera seperti pada butir A. Diwajibkan kamera dapat memperlihatkan seluruh kondisi ruangan dan seluruh peserta yang ada di dalam ruangan tersebut. Paham ya? Contohnya seperti ini. Nanti. Nah, jika ada penempatan yang kurang tepat, maka peserta diharuskan menyesuaikan letak kamera sesuai dengan arahan kami, Dewan Juri atau pengawas. Sehingga mengurangi waktu kalian. Jadi, usahakan sebelum kalian memulai, kalian memposisikan kameranya sesuai dengan yang diinfokan. Jangan sesuai dengan keinginan kalian. Paham ya semuanya ya? Jika kalian tidak mengikuti ketentuan, maka akan berpengaruh pada nilai kalian. Contoh, kami dengan bukti, kami bisa mikir atau berpikir kalian melakukan kecurangan. Ya, ingat. Gitu. Peserta diwajibkan untuk mematikan mic. Namun, harus tetap menyalakan speaker selama berlangsungnya pelaksanaan OSNP. Oke? Seperti ini di mute, tapi speaker harus aktif. Ya. Nomor 10.
selama pelaksanaan OSNP, peserta tidak dapat atau tidak diperkenankan berkomunikasi dengan siapapun atau melalui media apapun. Jika ada kesulitan, hambatan teknis, menghubungi Narhub atau pengawas melalui Zoom. Ya, kamu bisa ngomong, minta bantuan. Habis itu mic-nya di-off-in lagi atau telepon Mbak Desi. Ya, selaku Narhub kalian. Paham ya? Oke. Ini contoh kamera jika kalian dalam satu ruangan ada beberapa orang. Seperti ini contohnya. Ya, ini yang beberapa orang. Jadi kami memastikan bahwa kamera di belakang atau di samping. Di depan ini hanya kalian yang mengerjakan ujian. Lihat contohnya ya. Tolong bilang ke sekolah kalian. Jadi, kalau tidak sesuai dengan informasi yang sudah kami berikan, itu akan membuang waktu kalian dan mempengaruhi nilai kalian. Oke? Udah ya? Nah, ini contoh bila kalian di dalam ruangan sendiri. Ini contohnya. Kelihatan semua. Oke. Cukup jelas ya. Ini rame-rame. Seperti ini proctoringnya. Yang ini sendirian. Oke. Jelas ya, clear ya. Oke. Ini tadi yang kalian tanya. Tipe soalnya ada pilihan ganda, ada 60 nomor, durasi maksimumnya 80 menit. Jeda antar bagian 10 menit. Ini kalian bisa gunakan untuk toilet, minum, atau hal lainnya. Ketika kalian sudah mengerjakan, tapi durasi maksimumnya belum kelar, itu kalian tidak akan bisa ke bagian keduanya. Gitu. Jadi mesti habis dulu durasi maksimumnya. Ya, paham ya? Gitu. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak setelah saya kelar, misalnya 30 menit, kalian boleh keluar atau enggak, atau kemana? Enggak. Jawabannya jelas. Tunggu 80 menit, kalian boleh melakukan sesuatu, tunggu di jeda antar bagian. Yang 10 menit itu. Paham ya? Isian singkat 18 nomor, ada 40 menit. Esai pendek ada 3 nomor, 40 menit. Jadi, totally kalian ada mengerjakan 81 nomor, dan kurang lebih 180 menit. Oke? Ada yang mau bertanya di bagian sampai bagian ini? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya, raise hand saja ya. Ya. Ingat, pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang berulang. Kalau kalian mau menanyakan, tapi teman kalian sudah bertanya, jangan ditanyakan lagi. Ya. Silakan Asasi sudah raise hand, silakan mau bertanya. Kan tadi katanya jadwal pelaksanaan simulasi SMP-nya besok dan dibuka website-nya itu setelah sosialisasi ini. Tryout-nya, bukan pelaksanaannya. Iya, tryout-nya. Nah, itu setelah dibuka website-nya itu bisa langsung mengerjakan nggak hari ini? Tryout. Mengerjakan tryout-nya bisa. Bisa. Iya, hanya tryout ya. Ya, walaupun lebih dari jam 5. Selama servernya nggak dimatiin bisa kok. Gitu. Itu kalian ngerjainnya tryout-nya soalnya nggak banyak kok. Kalian hanya mencoba saja. Mencoba, oh seperti ini, oh ya sudah, oke, gitu. Makasih, Kak. Ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi mungkin. Wildan Yosandi Pinata, silakan. Kak, saya mau bertanya. Saat bagian itu, apakah kita boleh mempelajari materi kita lagi? Terima kasih. Dari mana? Maaf, dari?
Ya Kak, halo. Ya, gimana? Saat jeda antar bagian itu, apakah kita boleh mempelajari materi kita lagi? Terakhir pembicaraan sih ya, itu nggak boleh. Tapi coba saya tanyakan ulang ya, gitu. Nanti Mbak Desi tolong dicatat pertanyaan ini, nanti Narhub yang akan jawab ya di grup Telegram. Ya, oke? Baik, Pak. Siap. Ya, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Saya next. Masih ada nih, Pak. Ya. Apa masih boleh bertanya? Masih boleh, Oke. boleh. Oke, Andin Tasya Sasabila, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik Kak, izin bertanya sebelumnya. Ya, silakan. Itu kalau untuk yang jeda antar bagian, waktu yang ditentuinnya itu langsung dari pengawas atau jika waktunya sudah tiba untuk jeda, kita langsung bisa jeda? Ini ada waktunya kok nanti. Ada waktunya. Jadi kayak ada waktunya di bawahnya itu kelihatan kok semuanya gitu. Jadi durasi maksimumnya 80 menit. Udah kelar, nanti ada jeda gitu ya. Udah diatur langsung gitu ya, Pak? Iya. Ketika kamu udah kelar, kamu next itu nggak bakalan bisa. Nanti ada jedanya, tadi dia udah otomatis kok gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, makasih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Antonius Marwah Halim, silakan bertanya. Oke, terima kasih. Kami dari pihak sekolah, ya, karena siswa kami yang ikut itu ada 13. Ya. Terus posisi kamera kan ada satu itu yang harus kita siapkan, Pak. Ada 13 orang ya, Pak ya? Dalam satu ruangan, Pak? Ya, kami menyediakan satu ruang lab untuk mereka, Pak. Oh, ya udah Pak, seperti ini aja Pak tampilannya Pak. Bapak bisa menggunakan dua, satu dari depan, satu dari belakang Pak. Terus kalau yang tahun lalu kan kita dari pihak sekolah diberikan account untuk kameranya, Pak ya. Linknya ya Pak ya? Ya, linknya. Kami sampai hari ini belum diterima sih. Oh, oke. Nanti kita tampung ya Pak ya. Nanti saya bicarakan ya Pak ya. Itu semua linknya memang bukan dari saya sih Pak, gitu. Mungkin Mbak Desi nanti bisa tolong ya, dibantu ya. Karena tahun lalu kami pihak sekolah kami ada dikasih link juga, dikasih akses. Iya. Tapi tahun ini kami dari pihak sekolah sama sekali nggak dikasih. Belum terima ya Pak ya. Nanti saya tanyakan ya Pak ya. Itu soalnya kewenangannya bukan di kami. Karena di memang betul, oke. Karena kami sampai ke provinsi pun kami tanya, mereka sama sekali nggak ada informasi, Pak. Oke, mungkin kalau link Zoom memang sih Pak, sampai penamaan aja untuk hari ini kami belum, untuk hal teknisnya belum Pak. Makanya saya jaga-jaga takutnya ntar Zoom-nya namainnya gimana, itu memang belum. Nanti kita tampung ya Pak ya. Nanti saya tanyakan lebih lanjut ya Pak ya. Karena link-link ini pun saya dapatnya dari siswa Pak. Ini kalau nggak salah gabungnya linknya dari Telegram, betul nggak Mbak Desi? Iya, betul Pak. Jadi link yang tadi di-share itu, link yang tadi di-share di Telegram itu memang link untuk sosialisasi dan mungkin simulasi. Setahu saya gini sih Pak, nanti itu linknya di-share semuanya Pak. Nanti tinggal masuk, tinggal ganti kalau yang peserta perorangan, tinggal ganti nama peserta perorangan. Tapi kalau misalnya rame-rame, itu kalau nggak salah dulu ditulis nama sekolahnya ya, sama wilayahnya kalau nggak salah ya Pak ya, seingat saya. Gitu. Nanti di-share-nya linknya bukan satu persatu sih Pak, seperti ini. Di-share-nya full semua, ini linknya, silakan masuk. Gitu sih Pak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Alvaro Zafran, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, permisi. Saya izin bertanya mengenai ini teknis proktorik atau pengawas. Itu kan disebutkan kalau harus device ya, harus kamera. Sorry, putus-putus. Kalau orangnya
Oh, maaf. Ya. Udah jelas belum suara saya? Udah. Nah, ya itu kan perlu 2 kamera, Pak. Dan teknisnya itu device di depan belakang. Kayak saya cuma seorang di satu ruang, berarti cuma depan belakang aja kan, Pak. Terus nanti masing-masing device dikasih link Zoom buat masuk ke Zoom-nya nggak, Pak? Atau cuma satu device aja? Sorry, Pak. Soalnya seperti ini, satu device cukup. Berarti nanti saya perlu menyiapkan 2. Kenapa? Berarti nanti saya perlu menyiapkan 2 ini kan, Pak? 2 device aja. 2 Nggak usah. laptop. Kalau sendiri cukup satu device saja. Satunya lagi pakai handphone. Ini kalian ini ngeliat begini, ini sebelahnya ini handphone. Dia pakai handphone, bukan pakai laptop lagi. Pakai handphone. Berarti terima kasih, Pak. Berarti nanti device-nya dimasuk ke link Zoom-nya ya? Iya, nanti kan dikirimin link. Ya, nanti dikirimin link Zoom, link semua yang mengerjakan. Itu. Itu buat kamera. Halo, putus-putus. Jadi ya linknya itu buat nanti kameranya itu menggunakan handphone seperti yang sekarang kita tunjuk untuk pilihan gandanya. Nah, di antara 5 opsi yang tersedia. Misalnya seperti ini. Ya, gitu. Untuk pilihan ganda asosiatif, ini menyediakan 4 opsi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jadi A, jika jawaban benar adalah opsi 1, 2, 3, ya seperti ini. Oke. Yang C, setiap soal pilihan ganda kasual terdiri dari kalimat pertanyaan dan seperti ini. Oke ya, ini petunjuk soal pilihan ganda. Gampang ya, untuk PG sederhana, kemudian untuk pilihan ganda asosiatif dan pilihan ganda kasual. Ya, gampang ya. Nah, isian singkat. Nah, isian singkat ini kalau misalnya berupa bilangan, tulisnya dengan angka, bukan kata ya. Bilangan ribuan ditulis dengan penanda titik, bukan koma. Jadi tulis misalnya 25.000 seperti ini. Jadi bukan koma atau 25.000 biasa gini. Ya. Terus tanpa ada satuan belakangnya, koma, strip. Nggak ada ya. Ini untuk isian singkat. Oke. Lambang mata uang serta satuan ukuran kilogram atau yang lain tidak perlu turut dicantumkan. Cukup angkanya saja. Ya. Misalnya berapa kilo, kalian nggak usah tulis misalnya 2 kg atau 2 kilogram, nggak usah. Cukup angkanya saja, 2 gitu. Paham ya? Untuk isian singkat. Ya. Yang paling penting adalah ini. Kalau berupa bilangan, tulis angka saja. Dan titik, bukan koma. Kalau lambang mata uang serta satuan ukuran, tidak perlu. Hanya angka saja yang ditulis. Oke? Esai. Jawablah ketiga soal esai ini dengan memaparkan penjelasan sejelas-jelasnya. Jangan menggunakan singkatan kata, semisalnya IEG karena KRN untuk UTK atau bahasa kalian. Tidak, tolong yang jelas. Ya, tidak ada pakai singkatan. Kalian boleh memakai atau menulis akronim atau singkatan dari lambang teknoekonomis yang lazim dalam ilmu ekonomi. GDP, PDB, CIG, dan sejenisnya itu diperbolehkan. Ya. Hanya akronim atau singkatan dan lambang teknoekonomi
yang lazim dalam ilmu ekonomi. Oke? Nah, oke, ada yang mau ditanyain dari penduduk soal esai, isian singkat, dan PG? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya, raise hand aja ya. Dimulai dari Rani, silakan unmute. Rani. Kak, mau bertanya, maaf, baru masuk Zoom. Mau tanya, gimana kalau yang nggak punya handphone gitu, hanya mempunyai laptop, tapi diharuskan untuk Zoom untuk ujiannya? Gimana ya, Kak? Kamu nggak punya handphone? Punya, tetapi RAM-nya nggak besar gitu. Semisal gitu. Mungkin dari sekolah kamu dipinjamkan. Kan itu membawa nama sekolah, bukan membawa nama pribadi. Ya. Oh iya, siap. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, selanjutnya Sabri Farid, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, izin bertanya, Kak. Ya. Tadi kan untuk pilihan ganda itu kan dalam 80 menit kita harus menyelesaikan 60 nomor kan? 60 nomor kan? Semisal kita dalam 60 nomor itu menyelesaikan waktu dalam 70 menit, itu bisa nggak kita menyelesaikan langsung ke jeda? Atau harus menunggu 80 menit baru kita selesai? Tadi saya sudah jawab, tunggu dulu 80 menit. Baru bisa. Oh, harus menunggu sampai 80 menit selesai? Ya. Oke, sorry Kak, karena baru masuk tadi. Ya, itu alasan yang klasik lah. Saya nggak tahu kalian baru masuk apa nggak dari tadi. Atau nggak didengerin. Next. Oke, silahkan yang selanjutnya, Johan Hamzah. Halo Kak, izin Kak, apa udah terdengar? Izin Kak, aku mau tanya. Jadi ini Kak, masih banyak yang teman-teman aku sama teman-temanku yang lainnya juga itu masih belum bisa ngupdate foto profil. Nah, apakah kalau kita nggak ada foto profil itu kita nggak bisa ikutan ya Kak? Gimana Mbak Desi? Saya nggak pernah melihat profil. Untuk foto profilnya sebenarnya kalau memang tidak bisa, sudah dicoba berulang kali, mungkin dilewatkan saja dulu. Yang penting fakta integritasnya diisi, lalu bisa mengikuti uji coba. Ya, yang penting fakta integritasnya harus diisi, kamera kalian aktif, itu menunjukkan muka Kak, kalian. makasih Kak. Thank you. Udah lagi? Selanjutnya mungkin Virgin, silahkan. Izin bertanya, Kak. Selama pengerjaan OSNP berlangsung, apakah diperkenankan untuk menggunakan kalkulator mekanik? Oke, Virgin, nggak boleh ya, kalkulator biasa aja. Thank you. Selanjutnya, mau nanya Kak, kan kalau tadi kalau ribuan kan pakai titik kan? Kalau misalnya decimal itu pakai koma atau titik? Nih, tulis hanya dengan angka dan dengan penanda titik. Jelas ya? Jelas nggak? Halo? Jelas? tidak ada suara, Pak. Oke. Next. Oke, next. Mungkin Mukti Salim, silahkan. Izin bertanya, Kak. Ya. Ini, Kak, masalah data di profil gitu, Kak. Ya. Itu bisa diubah lagi, Kak, data-datanya, Kak. Soalnya ada yang salah, Kak, pas pengisian di KSK itu. Saya nggak ngurusin untuk hal itu. Mukti nanti bisa saya jawab saja ya, nanti tinggal hubungi saya saja melalui Telegram, itu akan saya jelaskan ya. Ini ada hubungan. Sorry ya, saya nggak ngurusin untuk yang itu. Oke, Kak.
Thank you, Kak. Pak Ivan, ini masih mau dilanjutkan Q&A-nya atau masih? Satu lagi. Oke. Mungkin Ahmad Reva, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Halo? Ya. Suara saya sudah masuk kan ya, Pak? Sudah. Tadi izin bertanya, kalau proctoring untuk satu orang kan tadi Bapak bilang menggunakan handphone, tapi kalau menggunakan webcam atau kamera laptop sebelah, karena saya di lab komputer, itu bisa atau tidak ya, Pak? Kamu mau menggunakan webcam ataupun laptop lagi gitu? Iya, karena saya di lab komputer besok. Nggak ada masalah, yang penting kelihatan seperti kamu. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Baik Pak, berarti tidak harus handphone ya Pak? Kalau kamu memang punya laptop, tapi kan rata-rata semua handphone ya. Kalau memang dari sekolahnya di monitor handphone, karena lebih mudah dan kalian semua hampir mempunyai handphone lah ya. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sudah cukup ya Pak Ivan? Oke, cukup ya. Next ya. Ya. Oke, pelaksanaan tryout 18-19. Kalau ekonomi dapatnya 19, jam 8 sampai jam 5. Makanya cepet aja. Udah mau jam 4, sejam lagi. Tryout-nya bertujuan agar siswa peserta OSN dapat mengenal lebih jauh framework yang digunakan. Tryout dibuat sebagai simulasi. Ya. Jadi kalian nggak usah serius-serius amat ngisinya. Oke? Itu hanya tryout. Jadi kalian nggak usah mikir jawabannya apa. Yang penting kalian bisa tahu cara penggunaannya. Ya. Tryout wajib diikuti oleh semua peserta ujian. Ya. Nah, ini alur memasuki web atau jaringan ujian OSNP. Tampilannya seperti ini. Mungkin kalian juga udah dapat linknya. Klik bagian bidang ekonomi. Nanti ada di bawahnya, kalian klik bidang ekonomi. Ya, kalian cari ekonomi. Jangan masuk ke tempat lain. Ya, ekonomi. Nah, akan muncul seperti ini. Masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh kalian. Kalau belum, tanya ke sekolah kalian. Oke? Nah, ini nanti fakta integritas. Kalian harus isi. Saya kurang tahu apakah ini akan berubah lagi atau enggak. Saya kurang tahu ya. Karena bukan saya juga yang buat. Jadi kalian isi, submit. Baru bisa masuk. Nah, di sini nih nanti ada bidang ekonomi. Ya, posisinya saya studentnya ya. Pilih OSN bidang ekonomi. OSNP bidang ekonomi. Oke. Nah, seperti ini. Kalian akan diarahkan nanti di sini. Ya. Try out. Ya, try out. Oke. Nanti kalian baca dulu. Try out ya. Kalau nanti pelaksanaan itu nanti yang di tanggal 25. Ini try out ya. Nah, ini contoh soalnya. Kalian isi. Oke, ada bahasa Inggrisnya juga. Di sini yang tadi saya bilang ada time-nya, sisa berapa menit, kelihatan semua di sini. Oke. Kalau ini sudah kelar, ada klik di sini, finish. Kalau sudah semua, submit all and finish. Kelihatan juga waktu kalian, gitu. Jika sudah selesai, beri tanda klik tombol yakni mengakhiri tes. Lalu klik tanda selesai, kemudian akan muncul halaman baru untuk mengakhiri
tes dan klik tombol selesai. Perhatikan waktu yang tersisa pada mengerjakan soal. Ada seperti yang tadi. Jika waktu habis sebelum Anda menjawab seluruh jawaban, maka aplikasi akan tertutup sendiri, secara otomatis menyimpan hasil jawaban Anda. Jawaban ragu-ragu tidak akan dinilai sebagai jawaban. Oke. Kalau yang satu ruangan rame-rame, jagalah tetap prosedur kesehatannya. Oke, sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan anjuran Satgas COVID, kalau rame-rame berarti di ruangan, ya mungkin kalian masih menggunakan masker. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyain? Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, raise hand. Siti Nazwa, silakan. Permisi Kak, saya mau bertanya. Untuk pengerjaan tryout-nya harus pakai Zoom meeting juga atau tidak Kak? Terima kasih. Pengerjaan apa? Untuk pengerjaan tryout-nya harus memakai Zoom meeting atau tidak juga Kak? Terima kasih. Langsung aja. Enggak, langsung aja kalian. Habis ini langsung kalian masuk aja. Gitu. Nanti dari tim sudah akan bukain untuk tryout-nya. Gitu. Nggak perlu Zoom meeting kok. Yang perlu Zoom itu adalah nanti pas pelaksanaan ujiannya tanggal 25. Jam 8 sampai jam 11 ya, kalau nggak salah. Oke, thank you. Oke, selanjutnya silakan Cornelius jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya izin bertanya. Ya. Tadi kalau untuk bahasa Inggris itu dalam esai itu kan menggunakan bahasa Inggris juga atau boleh bahasa Indonesia ya? Terima kasih. Bentar dulu. Ini ada tim saya nggak ya di sini? Ada Fami atau Fami? Arinda ada? Jujur saya belum lihat soal esainya. Setahu saya, kalau ininya esainya bahasa Inggris, jawabannya mesti bahasa Inggris. Karena ujung-ujungnya melatih kalian untuk sampai ke level IEO. Gitu. Oke. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Dea Budi Hafifah, silahkan. Maaf Kak, sebelumnya Kak, suara saya kedengaran Kak? Kedengaran. Oke. Berarti Kak ini nanti besok kita simulasi itu udah mendekati ya Kak ya, bayang-bayang seperti soal kita di OSNP nanti ya. Iya. Soalnya tidak jumlahnya maksudnya tidak Kak sama. Mekanismenya Kak gitu. Mekanismenya iya, tapi jumlah soalnya nggak sama, lebih dikit. Yang tadi esai ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, dua bahasa Indonesia, jawabannya harus mengikuti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sesuai pertanyaannya Kak ya? Iya. Oke Kak, satu lagi Kak, minta tolong yang tentang kalkulatornya, kalau kita kalkulator yang biasa-biasa itu bisa ya Kak dipakai? Enggak kalkulator HP Kak, dia kalkulator yang biasa. Oh ya, untuk kalkulator biasa ya, yang dagang, bukan yang ada yang Casio apa tuh, enggak ya. Oke Kak, siap yang dagang-dagang. Kalkulator dagang, ya, kalkulator dagang. Oke. Oke Kak, jelas, makasih ya Kak ya. Jelas semua ya, untuk kalkulator nggak boleh, yang saintifik nggak boleh. Oke, kalkulator dagang aja ya. Thank you. Oke, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Indah. Silakan. Halo Kak, saya izin bertanya. Kan katanya soal ragu-ragu itu nggak dinilai. Nah, itu fungsinya ada soal ragu-ragu itu buat apa Kak? Sedangkan kita nggak bisa nge-back ke soal sebelumnya. Jadi jawaban ragu-ragu. Iya, kan nggak dinilai.
Jawaban ragu-ragu ini mungkin ini lebih ke isian singkat ya. Gitu. Arin, Desi tolong dibukain dong suara ini, Arin. Setahu saya jawaban ragu-ragu itu untuk yang isian singkat. Karena isian singkat kan udah ada jawabannya kan. Gitu. Kalau PG kalian salah kan ya udah langsung salah. Jawaban ragu-ragu ya, jawaban ragu-ragu contoh ya. Contoh. Karena saya di pasar modal, 1 lot sama dengan 1 lembar. Jawaban ragu-ragu kalian misalnya 50 lembar, itu salah. Gitu. Setahu saya isian singkat itu memang jawabannya udah ada gitu. Benar nggak, Arin? Halo, Ya. halo, izin menjawab ya Pak Ivan. Ya. Untuk yang isian singkat itu jawabannya harus pasti dan nggak boleh disingkat kayak gitu. Terus jawabannya misalkan tadi kayak satu lot sama dengan 100 lembar kayak gitu tuh harus angkanya doang yang benar ya, angkanya aja yang terus misalkan 100 kayak gitu doang. Nggak usah ada misalkan ada tulisan jawabannya itu 10 unit, nah yang ditulis itu angkanya 10 aja, unitnya nggak usah gitu. Seperti yang tadi, misalnya ada 2 kilometer, tulisnya 2 aja. Kecuali yang diperbolehkan nih, nomor 3. Ya, kecuali nomor 3. Yang lazim dalam ilmu ekonomi. Oke? Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin Aprianti. Silakan jika ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang mau bertanya. Aprianti, silakan. Kita ganti saja ya Pak ya. Sri Julita Napu, jika ada pertanyaan silakan. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya Kak, untuk tryout-nya besok itu batasnya itu sampai jam berapa ya Kak? Jam 5 sore. Hari ini, kalau nggak ada yang banyak yang nanya, udah pada ngerti semua, kalian bisa langsung. Oh iya, terima kasih Kak. Yap. Oke. Kalau ada yang mau coba tryout, harusnya sih udah bisa. 16:15 lah paling telat tuh di open. Schedule-nya memang besok. Gitu. Tapi kalian bisa mencobanya bentar lagi. Gitu. Nggak usah dipikir jawabannya, mau salah atau benar, nggak usah dipikirin. Tapi kalian mengerjakan teknisnya saja. Gitu, ya. Dah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak kita akhiri. Silakan Ninda, jika ingin bertanya. Jadi kalian bisa coba tryout-nya. Saya izin bertanya. Ya, ini nanti PPT-nya akan di-share atau tidak ya? Yang share bukan saya nanti. Dari pihak Puspersnasnya. Karena saya sudah mengirimkan PPT-nya ke sana. Oke, thank you. Oke, masih bisa bertanya ini Pak peserta?
Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Mungkin Amrita Gita, silakan. Baik, Kak, saya izin bertanya. Setelah melihat dari esai dan isian singkat yang tadi diperlihatkan di PPT, berarti untuk isian singkat beserta esainya itu diketik ya, Kak? Terima kasih. Ya, gitu. Kalau untuk PG nanti kan ada ABCDF-nya, kalian isi, klik, kalau isian singkat, iya, nanti ditulis kayak ada kolom begitu di bawahnya. Oke, kalau kalian mau masih lebih banyak nanya, silakan. Atau kalian mau mencoba juga silakan. Tryout udah dibuka. Jadi terserah kalian mau lebih banyak nanya di sini atau kalian mau mencobanya langsung. Oke. Teman-teman, apa masih ada yang mau bertanya? Atau bisa langsung mencoba mengerjakan soalnya sesuai dengan arahan Pak Ivan barusan? Yes, jangan jawab ragu-ragu. Ya. Tryout cuman sampai besok sore jam 5. Mulai dari jam 8 sampai jam 5. Harinya sampai jam 5 sore. Kalau yang jaga servernya baik, mungkin dibuka sampai jam 6 mungkin. Kak, saya boleh izin bertanya? Iya. Untuk proses upload fotonya itu di webnya itu di sebelah mana ya, Kak? Soalnya di sekolah belum ada yang upload foto begitu, Kak. Pak Ivan izin menjawab pertanyaan Yuan, apa boleh Pak? Boleh. Yuan, untuk upload foto masalah itu bisa dikesampingkan dulu karena ini kan hanya uji coba. Jadi intinya itu agar para peserta itu paham cara penggunaan uji cobanya, maksudnya mengerjakan soalnya tuh paham gitu. Kalau soal nomor telepon tidak bisa, upload foto tidak bisa, dan lain-lain sebagainya, mungkin itu tidak terlalu penting ya untuk sekarang, karena kan kita masih uji coba. Jadi yang terpenting itu kalian paham, mengerti bagaimana teknis pelaksanaannya. Begitu, Yuan. Baik, Kak. Ya, terima kasih banyak. Dan saya izin satu lagi, Kak. Mau lebih ke menegaskan sih ya. Tadi kan kalau untuk ribuan juga sudah ditanyakan dan pakainya titik. Kalau desimal itu misalkan ya nanti jawabannya kan misal ada ditanya angka desimalnya misal 0,5. Berarti penulisannya 0,5 begitu ya, Kak? Iya, pakai titik semua. Oh, baik, Kak. Ya, terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Teman-teman, untuk pertanyaan yang diulang mungkin tidak perlu ditanyakan lagi karena kemungkinan recording sosialisasi ini akan di-share di grup. Jadi mungkin jika ada pertanyaan yang berbeda bisa ditanyakan, namun kalau pertanyaannya sama seperti yang tadi di awal-awal sudah dijelaskan oleh Pak Ivan, kemungkinan disimpan dulu ya pertanyaannya, agar kita cepat bisa simulasi. Karena simulasi sudah dibuka, teman-teman. Bisa dikerjakan. Kalau
Semisalkan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa dikerjakan saja simulasinya agar tidak membuang-buang waktu, teman-teman. Ya, betul. Dicoba aja ya. Kalian masih bisa bertanya sama Narhub, nanti Narhub kalau nggak bisa jawab akan bertanya kepada kami sebagai pembina. Nanti kami akan bantu jawab. Kalkulator, dagang. Oke, kamera sudah jelas. Kalau memang mau pakai kamera laptop, ada 2 laptop, silakan. Kalau mau praktis, pakai kamera handphone. Kalau kalian nggak punya kamera handphone, minta sama sekolahnya. Pinjam, ya. Karena ini kalian membawa nama sekolah, bukan nama pribadi saja. Yang ujung-ujungnya nanti ketika IEO membawa nama Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya, paparannya. Teman-teman, sepertinya kita sudah memasuki akhir acara. Kita akhiri saja ya sosialisasinya pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Ivan telah bersedia meluangkan waktunya dan berkenan untuk menyampaikan arahan dan informasi. Sukses dan sehat-sehat selalu ya Pak Ivan ya. Terima kasih. Untuk Oke, terima teman-teman, kasih untuk teman-teman semuanya juga ya. untuk teman-teman peserta bidang ekonomi, selamat berjuang teman-teman, sukses selalu. Dan setelah ini arahan sesuai dengan arahan Pak Ivan bisa langsung mengerjakan simulasinya sesuai dengan penjelasan yang tadi Pak Ivan sudah jelaskan ya. Jadi mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Ivan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.